Gue teman-teman yang lain dulu ya. Cek cek. Ini teman-teman kamu pada kemana ya? Nggak tahu juga kakak nih. Waduh. Dik, gimana kabarnya Dik? Halo Dik. Bagaimana kabarnya? Adika. Baik, Baik. baru kelar ujian nggak seneng lah. Oh, Baru Dika. tadi. Oh, baru tadi. Berarti Iya, minggu depan udah libur ya kalian? Atau kelas meeting? udah harusnya sih udah ntar tinggal berapot aja nih. Oh, ini. Tinggal ambil rapot. Kalau jelek ya udah, Enggak lah ya. ya Allah. Iya. Dika kelas berapa Dika? Kok Kak nggak tahu? Kelas 8. Oh, SMA. Enggak, kelas 8 SMP. Kelas 2 SMP. Oh iya. 78. Oh iya, iya benar. Suka pelajaran apa, Dik? Inggris. Oh, bahasa Inggris. Iya. Wow, keren ya. Hmm. Kak pikir matematika. Hmm. Ini nggak tahu nih pada kemana eh temennya Dika. Kita tunggu 3 menit lagi boleh, Dik? Open mic aja nggak apa-apa. Kakak seneng. Kakak ya lebih seneng melihat kalian ya langsung. Ayo Dika, open mic. Halo, Dwi. Ini panggilannya Susi ya? Halo Kak, aku Irkat. Oh, Ini pakai akun mama dulu. oh. Ini siapa? Irham Dava Fahrezi. Oh, Dava. Dava Dan ya? Dari Kak Hajarani. iya, Oke, oke. I see. Nih nggak tahu nih pada kemana teman yang lain. Nggak apa-apa, nanti kakak mau lorin aja 10 menit ke belakang. Oke. Dava gimana kabarnya? Kenapa nggak masuk kemarin di kelas Kak Hajarani? baik-baik saja Kak. Kemarin saya ada ujian dulu. Oh iya, ya. Ini siswa kakak Adika udah selesai ujian. Dava kelas berapa, Dava? Kelas 3 SMP Kak. Oh, kalau Dika kelas 8 ya, kelas 2 SMP. Oh, bentar lagi ya. Udah tahu mau sekolah di mana? Melanjutkan, Dava? Iya, udah. Oke, mantap sekali ya. Oke, kalau gitu guys, ya mungkin kita mulai dengan kalian berdua. Kakak sangat senang sekali kalian sudah datang. Jadi ya, kita akan belajar apa sebenarnya? Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, tetapi sekarang kita coba dengan
apa yang disebut event. Nah, ya. Apa itu event, Kak? Nah, ini nanti berkaitan dengan perangkat eksternal di program seperti mouse, kemudian keyboard kalian, tombol-tombolnya begitu. Itu yang disebut dengan event. Nah, gimana cara kita memprogramnya? Akan kita pelajari hari ini, ya. So, ini dia bentuknya nanti, ya. Kalau kalian mengklik dia, dia bisa berpindah gitu. Kemudian ada tulisan A, gitu. Ya, kemudian ini dia saat ditangkap kura-kuranya 3 kali, kita akan melihat tulisan di akhirnya wow. Tuh, jadi dia nggak secara otomatis berpindah, tapi kita perlu kayak mengkliknya gitu ya untuk ya menangkapnya lah istilahnya. Nah, inilah yang disebut sebagai pengguna atau user itu berinteraksi dengan program. Ya, inilah yang disebut sebagai program yang interaktif. Gitu. Kita bisa berinteraksi dengan programnya. Gitu, teman-teman. Dan itu yang akan kita pelajari ya. Nah, sekarang ini dia secara formal contoh ini belum secara formal, ini contoh lain ya terkait bahwa ada apa namanya? Kalian mungkin melihat aplikasi musik ya, yang kalau kalian tekan tombol play, stop dan sebagainya, itu dia bisa mengerti apa yang kalian maksud. Nah, itu nggak nggak muncul secara otomatis gitu, teman-teman, tapi dia diprogram gitu. Dan gimana cara memprogramnya? Itulah tujuan kita hari ini. Kita coba nanti buat 2 prototipe dari game interaktif tangkap kura-kura. Dan untuk itu kalian harus belajar gimana cara pertama tangani eventnya. Kemudian ya kalian tentu saja harus tahu apa itu event dulu ya. Karena mungkin ini agak kurang familiar di kalian. Kemudian mempelajari cara menangani klik mouse-nya ya secara programatik ya atau programatis pada objek game dan memprogram 2 prototipe tangkap kura-kura begitu ya. Oke. Nah, sekarang Kakak mau tanya terkait yang pertemuan kemarin sedikit saja kita review. Adika masih ingat apa itu objek, Dika? Open mic, Dik, boleh? What is an object? Jangan tidak harus sesuai dengan apa namanya bahasa pemrograman ya. Menurut kalian objek itu apa dari keseharian? Dik, kalau Naya, apa itu objek, Nay? Halo? Ayo bantu kakak menjawab dulu. Atau Dapa mungkin mau bantu kakak? Kumpulan kumpulan variabel-variabel Iya, thank you fungsi. banget ya. Oke. Kumpulan variabel-variabel atau fungsi. Betul sekali ya, itu secara tidak langsung, tapi udah benar. Itu ya. Jadi objek itu sebenarnya kumpulan data, benar kumpulan variabel-variabel atau fungsi-fungsi tadi. Yang biasanya kalau kita berbicara objek di dalam programmer atau sorry, programming itu pasti objek ini adalah salah satu instansi dari kelas ya. Nah, sekarang apa itu properti? Properti itu variabel, tapi dia berada di dalam kelas gitu ya. Properti objek dan metode itu apa? Tadi benar. Itu adalah fungsi yang ada di dalam objek itu atau kelas itu gitu. Nah, gimana cara mengakses mereka secara programatis? Ya, kita dapat menggunakan ya ini ya, metode dot ini. Jadi ketika kita memanggil ini nama objeknya, kemudian dot ini berarti panggil salah satu metodenya dan ini salah satu metodenya bernama lari. Gitu. Maka kelincinya ya akan berlari gitu. Gitu deh ya. Kemudian apa itu programming berorientasi objek atau istilah kerennya itu OOP? Object Oriented Programming. What is that? Itu adalah pendekatan yang berdasarkan dengan
membuat objek dan mengontrol mereka. Jadi kuncinya adalah membuat objek dan kita kontrol mereka. Itu programming berorientasi objek. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba event dan menangani mereka. Nah, apa sebenarnya event itu? Kakak akan jelasin nanti. Nah, ini yang kita perlu ketahui dulu. Sistem eksekusi program adalah sistem yang dibangun di komputer dan menjalankan berbagai algoritma dan secara otomatis berganti di antara mereka menganalisis eksternal, event eksternal atau dunia luar program. Ya, dunia luar itu seperti apa, Kak? Seperti perangkat yang tersambung ke dalam komputer, ya, baik itu your headset atau your mouse ataupun your keyboard, gitulah ya, itu. Nah, kemudian sudahkah event terjadi? Nah, sekarang apa itu event? Event itu adalah informasi yang disediakan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi di dunia luar. Nah, kakak bertanya di awal tadi, sudahkah event terjadi? Kita sampai sekarang hanya menggunakan event satu saja, yaitu input. Ya, dengan itu kita dapat berinteraksi dengan keyboard, memasukkan data kita ataupun tulisan yang ingin kita tulis gitu, ataupun angka. Nah, sekarang ada nggak yang lainnya? Ternyata ada. Ya, apa itu? Nah, inilah yang akan kita pelajari, yaitu pertama kita harus, ya, ini terkait langganan ke eventnya adalah permintaan program tentang event mana yang penting untuk program itu. Gitu ya. Kemudian nanti akan terjadi reaksi ke eventnya atau yang disebut sebagai interaksi atau ya reaksi ya. Interaksi antara event dengan programnya atau ini disebut event handler, yaitu algoritma yang menjelaskan reaksi terhadap suatu event. Nah, ini bentuknya teman-teman secara apa namanya? Kalau secara algoritma ya, algoritmik itu begini nanti algoritma satu, event dunia luar atau event eksternal, algoritma 3 tambahkan event eksternal, kembali lagi ya bisa saja algoritma 2 3 dan seterusnya. Tapi dia intinya event itu akan mempengaruhi sesuatu. Nah, sekarang ini dia dengan satu klik di event turtle kita bisa membuat dua prototipe berbeda dari game. Beda dari game. Nah, ini kenapa saya nggak tahu, teman-teman. Tiba-tiba begini. Saya ulangi. Mana dia tadi? Nah, prototipe 1 itu seperti ini, ya. Tangkap kura-kuranya, ya. Kemudian prototipe 2 kita dapat membuat hal seperti ini, ya, teman-teman. Jadi kita dapat ya nanti kita buat. Nah, untuk membuat prototipe 1 ini ya ibaratnya komposisinya lah ya. Pertama kita lihat ke tugas tanpa event, klik di kura-kura itu. Nah, gimana kita menampilkan kura-kura di lokasi acak, kemudian gimana kita meninggalkan apa namanya jedanya itu 1,5 detik, kemudian gimana kita bisa memindahkannya ke lokasi acak yang lainnya. Nah, nanti kalian akan ya kita pakai fungsi yang seperti yang kemarin ya sebenarnya ini. Jadi nanti kita pakai modul time, turtle dan random gitu. Nah, ini bentuknya kalian boleh screenshot. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Ini 3 modul yang kita butuhkan. Kemudian buat objeknya namanya T atau turtle. Kemudian warnanya merah ataupun hijau bebas. Angkat pulpennya. Dan bentuknya ini kalau kalian mau turtle silahkan. Mau triangle boleh ataupun rectangle boleh. Kemudian speednya pakai 0 aja supaya lebih paling cepat ya. Kemudian ini titik eh, awal ya, titik awalnya, kemudian ini titik apa bukan titik awal tapi koordinat awal kura-kura ini ya. Kemudian nanti dia akan berpindah gitu ya, depth gerak acak. Ya, ini nih di apa namanya di shake, dikocok seolah-olah gitu. Pakai ren int dari -200 sampai 200. Kemudian dari -200 sampai 200 juga. Artinya ini posisi X-nya akan bergerak secara acak, Y-nya juga secara acak.
Kemudian tolong diberhentikan 1,5 detik dan lakukan gerakan acaknya. Jadi ini 1,5 detik, 1,5 detik, 1,5 detik, 1,5 detik gitu. Begitu ya, dia akan bergerak acak secara dalam waktu 1,5 detik, 1,5 detik. Nah sekarang kita lanjut untuk melihat terkait perintah yang satu ini, yaitu ada namanya T-write. Nah, fungsinya apa, Kak? Fungsinya adalah untuk kalian menulis sesuatu, ya. Nah, ini T-write menulis sesuatu, nanti ya otomatis kalau T itu kan tadi objeknya. Dot write artinya nanti dia menulis sesuatu. Ini sesuatu yang ditulis tanda seru, kemudian ini jenis fontnya Arial, kemudian font size-nya 14, ukurannya normal. Bukan normal nih ya, ini ratanya. Apa namanya? Stylenya normal. Nama ukuran style. Nah, sekarang menangani event klik di kura-kura itu gimana caranya? Iya, ini dia caranya, yaitu kalian harus mengkoneksikan sesuatu fungsi dengan komen atau komando yang ini, perintah yang ini. Objeknya dot on click. Nah, kemudian ini fungsi yang kayak apa yang akan terjadi. Nah, fungsi ini yang mengaturnya. Nah, ini didefinisikan secara terpisah. Nah, contohnya gimana? Contohnya begini. Saya mendefinisikan def gerak, kemudian def tangkap. Seolah-olah kalau dia tertangkap, tolong tulis tulisan A ini dengan ini jenis hurufnya, ukurannya, stylenya normal. Kemudian ya bergerak acak lagi. Gitu. Nah, saya hanya ingin menghubungkannya ke sini. Ya, kalau kalian mau menghubungkannya ke sini ya percuma ya, karena kita udah manggil gerak acak tuh di sini. Jadi kalau ini terhubung ke sini, otomatis dia gerak acak. Caranya gimana? T dot on click tangkap. Nah, gitu dong caranya. Kemudian ini seperti biasa. Begitu guys. Ya, ada pertanyaan? Dava, Adika, Naya, gitu doang ya. Jadi ya, gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Belum ada? Belum ada. Kalau belum ada, nah sekarang gimana kita memprogram menang ataupun kalahnya? Ya, pertama nanti kita menghitung kliknya ya. Jadi buat aja properti objek baru. Caranya gimana? Nah, ini dia. Buat aja suatu properti yang bernama t.point sama dengan poin awalnya 0. Ya. Nah, kemudian saat apa namanya kita berhasil menangkapnya, menangkapnya itu artinya apa? Ya, dia menulis inilah gitu ya. Tolong tambahkan poinnya satu-satu, kemudian bergerak lagi. Ya, begitu. Kemudian kalau poinnya kurang dari 3 dan kita berhasil, ya artinya ini adalah kalau poin yang kita apa namanya poin awal itu kan 0 ya. Kemudian kurang dari 3, itu artinya nanti dia kalau udah apa namanya poinnya 3, maka dia akan bilang wow, akan muncul tulisan wow. Makanya di sini bilang t.write di luar loopnya. Gitu ya. Jadi kalau udah 3, ini berhenti, dia akan menampilkan tulisan wow. Gitu teman-teman. Ya, itu guys. Kemudian ini hide turtle-nya. Nah ini makanya dia bilang saat saya klik A, klik lagi. Oke, A. Kemudian, nah ini saya sudah belum dapat 3. Nah kalau udah 3 dia baru bilang wow. Kemudian turtle-nya bersembunyi. Nah sekarang memprogram prototipe tangkap kura-kura. Oke, sekarang kakak tunjukkan dulu ya. Even wait, kakak tunjukkan dulu. Oh ini kakak stop share. Oh, wait a moment teman-teman. Mana ini?
Wait, mana dia ini? Kita di modul 5, lesson 2. Nah, nah ini dia teman-teman. Untuk bagian pertama, kalian akan buatnya seperti ini ya. Seperti yang di slide banget lah. Nah ini dia. Kalian sudah lihat? Udah lihat? Lihat semuanya? Lihat screen Kak? Adika, Naya, Dava? Lihat, Kak. Nah, ini pertama kalian sambungkan modul turtle, time sama random ya. Kemudian ini titik awal yang tadi W, H, P dan poin awalnya, kemudian buat objeknya namanya T ya. T sama dengan turtle, warnanya merah, kemudian dia bentuknya kura-kura ataupun kalian bebas. Tapi jangan dragon juga ya, nggak ada kalau gitu ya, dragon misalnya. Jangan juga lah gitu ya, nggak ada kalau gitu. Turtle, kemudian speednya sama dengan P atau kalian boleh langsung ditulis 0 aja ya, supaya lebih cepat. Kemudian ya, ini di tadi gerak acaknya kita buat dia dalam bentuk fungsi. Nilainya untuk X-nya dari -200 sampai 200 diacak, kemudian Y-nya juga diacak dari -150 sampai 150. Kemudian def tangkap, kalau dia tertangkap nanti ya ada tulisan A, kemudian ini hurufnya, jenisnya, ukurannya, stylenya. Kemudian tambahkan poin kalau ini, kemudian gerak acak dipanggil. Kemudian hubungkan t.onClick dalam kurung tangkap. Hubungkan ini dengan fungsinya. Kemudian saat poinnya kurang dari 3, tolong ini dan bergerak acak. Nah, kalau udah sama dengan 3 atau lebih dari sama dengan 3, munculkan tulisan ini dengan ukurannya ini, kemudian jenisnya ini, stylenya ini. Ya, bold. Kemudian hide turtle-nya. Nah, sekarang kalau kakak run, boom, dia akan seperti ini, gitu ya. Nah, saya berhasil mengkliknya, dia akan bilang wow. Gitu guys ya. Kalau nggak diklik, ya dia nggak akan ngapa-ngapain ya. Gitu. Jadi di sini fungsinya untuk menghubungkan ke mouse kalian. Gitu guys. Ada pertanyaan? Ini dulu yang harus kalian tulis. Silahkan ya. Ini kakak buat dia lebih kecil supaya dalam satu screenshot. Coba di screenshot dulu. Boleh? Udah? Adika, Naya, Dava, udah? Sudah, Kak. Oke. Ada pertanyaan Adika, Naya? Dik, mau bertanya, Dik? Silakan, Dik. Kakak seneng loh kalau kalian bertanya. Naya gimana, Nay? Oh, enggak. Kalau gitu kakak yang nanya ya. Oke, kakak bercanda. Udah di ini di put apa? Di screenshot. Naya, Adika. Halo. Naya gimana, Naya? Ya udah, kalau udah silakan share screen semuanya ya. Semuanya share screen, kakak pantau. Nanti di part 2 kita buat dia lebih menarik kodenya. Jangan lupa nanti di submit ya teman-teman. Dicentang, kemudian submit.
Like found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll serve her home. Like found a love to carry more than just my secrets, to carry hopes, to carry children. Ada pertanyaan teman-teman? Ayo Naya sama Adika share screen. Ini yang share screen cuma Dava loh. Ren INT dap ya. Ren INT. Oke, Adika udah share screen. Ayo Naya. Dava, Adika kalau atau Naya kalau bertanya panggil kakak ya. Pertemuan besok kita main game ya teman-teman. Aduh. Kalau untuk warna, terserah aja, Kak. Kenapa? Kalau untuk warna, Iya, bebas, bebas. Mau warna pink, blue, red, bebas ya.
Hmm. 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 Tambah dan kurangkan kecepatan kura-kura. Nah, ini soal bonusnya ya. Nanti kalau udah ada, kan ada. Ayo kakak arahin, Dap ya. Ayo, Dap, kakak arahin. Kalau An- untuk posisinya boleh bebas, Kak. Bebas, bebas. Semua Ya, oke, oke. Dev, posisi sekarang mungkin ya, bebas lah. Adika gimana, Dik? T dot, go to,
Pak, kalau Ya, untuk fungsi on click tuh buat apa ya? untuk ini menghubungkan keyboard, apa namanya? Event eksternal ataupun Oh, perangkat keras ke program kita. hmm. Oke, oke. Iya.
Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, ini kenapa ya? Kenapa coba? Nggak berhenti kudanya. Hah? Tiga. Poin tiga. Coba coba ke bawah. Slip satu. Coba kakak remote bentar. Oh, di sini harus dipanggil ya, gerak randomnya dipanggil dulu. Hentikan. Nah, gerak Oh iya. random. Iya, Lupa. aman, aman. Kemudian coba begini ya. Ini nol. Kemudian ya, coba di run. Boom. Ayo, yang mana? Ayo, yang mana? Yang mana? Ya, semakin kecil Ah, slipnya itu semakin susah ya buat dihentikan. oke. Jedanya semakin kecil gitu. Apalagi nol itu nggak berjeda sama sekali tuh. Kemana ini? Gitu ya. Udah mantep nih. Oke. Oke, ayo. Dika, Gue silakan sendiri. Dika. Enter. Ah, oh. Latihan dua nanti yang lebih seru lagi nih. Kan bentuknya. Silakan dimain-mainkan aja. Dika gimana Dik? Oke Dik, silakan Dik.
Ada pertanyaan. Coba jadikan dia dua objek, Dava. T2 sama dengan turtle lagi. Bebas warnanya. Dua. Iya, ini kan hanya satu objek ya. Ya, Heeh. boleh sih dibuat lebih dari satu objek. Buat satu objek berarti nambah modul ya. Eh, Enggak harus nambah modul, itu aja. Di baris ke 11 klik enter buat ya RSTU aja. U sama dengan turtle gitu. oh iya. Iya. Tapi harus didefinisikan ulang semuanya. Bentar. Di kopas aja itu tinggal diganti U-nya. Tapi warnanya jangan sama ya. Oh, bentar. Nah, kalau mau pakai for aja ya kalau mau. Atau enggak apa-apa pakai itu juga enggak apa-apa. Atau pakai fungsi aja. Dep jumlah objek gitu. Def jumlah objek. Iya. Tidak semua berarti. Eh, Enggak, nanti jumlah objek apa namanya? Dep buat objek aja gitu. Dep buat objek. Terus parameternya pakai aja warna sama ya warna aja sih atau sama apa ya? Ya, ayo coba deh. Di bawahnya buat aja kayak gini. Ya, kakak tunjukin bentar. Def buat objek. Nah, kemudian parameternya apa? Let's say objeknya T namanya ya. Kemudian jangan T lah. R aja lah ya. R, koma warna. Warna. Nah, dan titik dua. Nah, ini nih tinggal di ini ya. Tinggal di copy ini berarti nanti R dot, sorry, objeknya R dot color gitu. Color dalam kurung warna gitu ya. Kemudian pen up, pen down bebas ya. Ini mungkin tetap ya, yang ini tetap. Ini di kopas saja. C, Ctrl B. Oh, ini dihapus aja. Ini dimasukin. Ini diganti pakai R. Nah, gitu ya. R. Nah, sekarang gimana cara saya manggilnya? Ya, tinggal di ini ya. Apa namanya? Eh, udah ini berarti sekarang tinggal di buat objek. Oh, langsung aja ya. Di sini aja langsung nih. Di sini aja buat objek dalam kurung misalnya apa? Namanya eh, U lah ya. U, koma, warnanya apa? Let's say kita warna apa? Hmm, red aja lah ya yang mencolok. Nah, alright. ini aja nih. Ini aja ya sebenarnya. Kemudian ini Ctrl C, dan ini jangan U tapi namanya ya. Let's say UP. Kemudian warnanya let's say green. Nah, gitu. Kemudian ini diganti pakai objek yang dua ini, ya. Semua T-nya itu diganti pakai objek ini sama ini. Gitu Oke. ya. Hmm. Oke, Adika gimana Adika? Udah? Oh, kurang indentasi di baris ke-18, Dik. Harus ada indentasi dep kura x, y titik 2. Nah, gitu.
Adika masih di tempat? Hmm. Atau tinggal tinggal dibuat aja begini nih supaya ini mungkin repot ya, buat aja begini. OO-nya atau gimana? Ya enggak, apa namanya? Oh, OB1, objek satu sama dengan. Nah, ini karena yang berganti oh, warnanya, oke. ya ini tinggal dipanggil aja fungsi ini dipanggil ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini bebas Oh namanya iya. U, kemudian warnanya ini aja nih. Ini sebenarnya nih. Iya. Dikat, nanti tinggal dipanggil deh. Ini. Nah, kemudian dipanggil lah OB1. Nah, kemudian yang kedua buat OB2, OB3 sampai OB6. Mungkin ya. Nggak tahu, Kakak. Oke, oke. Gitu ya. Oke. Halo, Ah, Sekufun. Ini Yusuf pasti nih. Halo, Yusuf. Oh, maaf, Kak. Ganti. Ini kakak kirimin codingan kakak ya. Yusuf langsung coba. Hmm, coba di latihan pertamanya ya. Ini Sub, kakak kirimin codingan kakak. jadi, oke. Teman-temannya udah pada mau jadi nih soal. Oke, nah sekarang kita istirahat ya 5 menit. Kalian boleh mau ngapain mungkin. Silakan saja. Oke, Yusuf, coba Yusuf, kakak udah kirimin kodenya, dicoba ya. Di kita sampai di lesson 2 ya sekarang. Modul 5 lesson 2 part 1. Kalau kita bikin tes lagi. Sampai 3 objek. Banyak banget ya objeknya. Ya nggak apa-apa ya. 4 objek. Pakai speed nanti selipnya itu nol aja ya. Supaya dia kayak orang demo gitu. Daf ya. Oke. Aduh. Kopas aja Daf. Kopas aja itu. Nanti di paste. Kemudian ganti satunya pakai 2, 3 sampai seterusnya. Kita istirahat sampai 17.05 ya teman-teman. Silakan. Nah, while point-nya itu supaya apa namanya? Supaya satu. Kalau gitu memang harus pakai N ya kita. Iya. Jadi supaya satu, hmm, apa ya? Buat aja kayak gini. Objek satu, dua, tiga ya.
while nah pakai N aja, pakai N ya. Pakai N aja. While OB1 dot point, OB2 dot point N gitu ya. Dot point kurang dari 3 dot point ya, dot point Ini dot titik dot. point Oke. Poin. 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 Oh, enggak. Poin. point. Poin. Loh, kok nggak bisa point? Poin apa? Apa? Point. Poin. Oh. Oh iya. Point Poin. kurang dari 3 N gitu, pakai N. Itu di copy aja paste. Ya, sebanyak-banyak apa ya berapa objeknya gitu ya. Ya, itu copy semua dari OB1 sampai 3-nya. Bukan, Oke. bukan, bukan, bukan. Gini maksud Kak. Kita pakai logika N, ini di copy aja gitu ya. Nah, ini Ctrl C, Eh, nanti Koma. N, Oh, N ya. N, N. Nah, Oke. ini OB ya ganti tapi ya ininya. Sama nanti yang terakhir di baris ke-43 sama 44 diganti. Ya jangan pakai OB1 doang ya. Oke, oke. Dik gimana Dik? Kok Adika nge-freeze atau gimana ya Adika? Kakak nggak lihat screen-nya nih. Oh iya. Bisa Dik? Kuda mana kuda? Eh, kuda. Ya. Bentar, bentar. Has no attribute. Oh, Kok nggak bisa ya? no attribute on click. Eh, Hmm, oh agak ini. aneh. Oh enggak ya. Enggak ya, enggak ya. Coba kakak remote bentar. Eh, Ah ini nih ganti juga ini ya. ya. OB1. Semuanya diganti nih ya. Oke. Ini OB1 juga. Nah, ini di kopas saja nanti oh 1 2 3 4 5. Oke, oke.
Salah, 2, 3, 3. Aduh, oke, kita lanjutkan, teman-teman. Objeknya cuma 4 kok. Oh iya. Ah, iya. Go on the clock. Apa ya? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Oke, kita lanjutkan bentar ya materinya. Kakak yang presentasi, oke. Sekarang ini kita berbicara tentang, ayo stop share semuanya. Menangani event lagi, kita buat project seperti ini sekarang ya. Ayo, boleh? Boleh stop share dulu semuanya. Oke. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita coba buat project seperti ini, teman-teman ya. Yang tadi itu kura-kuranya bergerak ya, kemudian kita tangani dengan mouse-nya. Nah, sekarang saat kita klik dia berpindah tempat. Nah, gitu. Dia bergerak lurus gitu sebenarnya awalnya. Saat diklik dia berpindah tempat gitu, ya. Oke. Nah, sekarang gimana caranya? Nah, pertama, apa namanya? Gimana kita dapat memprogram dia membuat garis lurus seperti ini? Itu pertama, ya. Bahwa itu tadi belokannya sebesar 120 derajat ya ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia bergeraknya 7 piksel. Kemudian hanya berhenti 0,1 detik. Nah, untuk membuat itu kita pakai codingan seperti ini. Sambung modulnya ini titik apa namanya nanti awalnya ya. Kemudian di one.with ini ya dia bobok ini ya. Apa namanya? Eh with with. Dia bergeraknya sampai bukan bergerak. Kalau kakak lupa dot with itu apa. Nanti kakak cari sebentar ya. Kemudian dia kalian tinggal bilang while true, tolong bergerak sebesar 7 apa namanya? Ya 7 satuan ya, 7 satuan dan ya dia berhenti cuma 0,1 detik. Kemudian pertahankan exit on click gitu. Nah, sekarang kita coba buat bahwa eh dia nanti mencoba kayak saat kita membuat 3 objek itu kan tentu saja kita membuatnya seperti ini ya tadi ya. Jadi harus didefinisikan satu persatu fungsi tadi Java ya gitu. Nah, kemudian T1 dot on click, T2 dot on click, T3 dot on click ini kita sambung satu persatu. Nah, caranya gimana? Ini dia dep tangkap satu, tangkap 2, tangkap 3. Kemudian T1 dot on click tangkap satu dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya membuatnya bergerak secara acak? Ya, kita balik lagi menggunakan yang ini ya. Jadi ada perintah nanti namanya, sorry bukan perintah, tapi modul namanya apps. Ini singkatan dari absolute ya. Ini artinya apa? Ini artinya ya, mari deskripsikan fungsi selesai. Ini artinya nanti gamenya selesai gitu ya. Jadi T1 luar, ya saat dia T1 dot koordinat X-nya lebih dari W-nya atau koordinat Y-nya lebih dari H yang udah kita definisikan di awal dan kemudian ambil nilai absolutnya ya. Kemudian T2, T3 juga demikian. Kemudian di luar T1 or T2, T3 return di luarnya. Nah, sekarang ini fungsinya apa sebenarnya? Jadi nanti kalian akan melihat bahwa T1 di luar itu jika true, ya jika dia telah keluar dari layar. Nah, kemudian yang ini artinya paling tidak ya, paling tidak satu kura-kura itu keluar layar sehingga dia akan true. Gitu ya. Nah, sekarang gimana bentuknya nanti kalau udah selesai? Kita saat begini, ya dia akan keluar dari lingkaran saat ya diklik seperti ini gitu, ya. Kemudian dia berputar lagi, berputar 120 derajat, kemudian berjalan lagi gitu.
Gitu ya. Oke, teman-teman. Cara membuat seperti ini gimana? Ya, nanti kita akan buat. Lihat dulu ini gambarnya seperti ini nanti. Begitu guys ya. Jadi sekarang gimana contoh kodenya? Akan contohkan kodenya nanti seperti ini. Nah, jadi yang pertama kakak buat 3 objek. T1, T2, T3. Ya, ini 3 objek. Warnanya aja yang beda nih. Ya. Kemudian ya tentu saja sama apa namanya? Titik beloknya ya. Tapi width itu artinya lebarnya ya sebenarnya 5 piksel aja. Nah, sekarang kakak pertama definisikan untuk menangkap kura-kura satu pakai depth tangkap satu. Gitu ya. Kemudian depth tangkap 2. Kemudian bentar. Kemudian depth tangkap 3 dan seterusnya. Nah, gamenya akan selesai saat yang pertama definisikan T1 luar itu merupakan nilai mutlak atau absolut dari ini ya. Jadi T1 dot koordinat X kemudian lebih dari saat ya T1 itu udah melebihi yang ini nih. Nah, ini T1 itu udah melebihi koordinat ini. Ya, kemudian atau dari sisi X dia akan melebihi 200, dari sisi Y dia juga akan melebihi 200. Artinya di luar itu, di luar kotaknya. Ini kan sebenarnya nanti kotak ya. 200 ke kiri, 200 ke kanan gitu. Kemudian kalau udah melebihi dia akan ya dia ukur ini kemudian saat dia di luar itu terjadi saat hal ini ya apakah objek satu, dua atau tiganya. Nah, OR itu akan bernilai benar ingat kalau salah satunya benar sehingga return di luar. Nah, saat salah satunya udah di luar ya otomatis gamenya selesai. Nah, sekarang ini untuk event klik. Jadi ke saat kalian mengklik salah satu objeknya dia akan ya berlari bukan berlari berpindah ke arah tertentu di sini secara acak gitu ya. Kemudian kalian harus membuat logika saat gamenya itu belum selesai atau not true gitu ya. Tolong majukan setiap objeknya 7 piksel. Kemudian istirahatnya let's say kita bilang 0,1. Nah, kemudian gitu guys ya. Kemudian defend up, go to ini, kemudian write goodbye. Ini opsional ya sebenarnya. Jadi kalau kalian mau menulis ini silahkan, mau enggak juga silahkan. Ini opsional. Ini ucapan goodbye-nya gitu ya. Nah sekarang saat kakak run ini bagaimana jadinya? Boom, dia akan seperti ini ya. Terus bergerak terus saat udah di luar koordinat 200 min 200 atau 200 dia akan ya menghilang ya atau gamenya akan selesai gitu. Nah, kalau kalian mau kita coba saat saya mengklik sesuatu, misalnya yang merah dia akan berpindah. Nah, dia akan berpindah, kemudian ini akan berpindah. Kemudian ini akan berpindah lagi gitu. Gitu ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian mau menambahkan tulisan, silahkan saja. Jadi akan ada tulisan goodbye di titik min 30,0. Jadi nanti kalau gamenya udah selesai, silahkan dilihat. Nah, goodbye, goodbye, goodbye. Gitu, guys. Ya, oke, itu doang sih yang mau kakak tunjukin. Ada pertanyaan? Exit on click-nya kok nggak ini ya? Gimana, guys? Ada pertanyaan? Dava, Adika, Yusuf?
Nah ya, ada pertanyaan? Nggak ada kak. Kalau tidak ada, silakan di screenshot kodenya, kemudian mulai menggambar. Nah, dia bertahan kalau nggak di-clear. Gitu guys, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, silakan boleh kalian ini. eh Ya, dipoto aja ya. Dipoto aja. Ini kakak perbesar atau kakak yang fotoin ya? Kakak yang fotoin sebentar. Ini 23. Empat, empat. Oke, ini dia guys. Kakak kirimin di Zoom ya. Silakan ini buat ngodenya. Nah, itu dia. Kita lihat. Itu dia. Oke. Jadi nanti kalau kalian udah jadi, jangan lupa kumpulin proyeknya ya. Oke. Dava, Adika, Naya mana Naya ini? Nah, sekarang sebelum berakhir, kakak coba tunjukin satu hal lagi. Ya, sekarang kita sudah mempunyai, ini mungkin Dava udah dijelasin ya. Algo coin. Nah, ini dia. Ya. Jadi algo coin itu apa? Ya, algo coin adalah ini. Ya, jadi kalian akan mendapatkan suatu koin yang koin ini dapat kalian gunakan untuk berbelanja, tapi nggak bisa diuangkan ya, nggak bisa diuangkan. Nah, apa aja yang dapat dibeli dan apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan koin? Nah, ini dia kriteria yang harus kalian penuhi kalau mau mendapatkan koin. Ya, tapi ingat kalau kalian ke kelas pengganti atau substitut kelas kayak DAPA, nah itu nggak bisa dapat koin ya, nggak bisa dapat koin. Nah, yang pertama aturannya, aduh, saya mute ya dari tadi. Tidak kak. Oh Nggak ya ini. tiba-tiba. Kenapa? Enggak. Nah, ini pertama kalian harus mematuhi peraturan kelas yaitu mute mic on kalau kalau tidak diperlukan ya. Kalau bertanya ya harus open mic. Open kamera, tidak berisik dan tetap sopan. Kalian dapat 10 koin. Kemudian hadir tepat waktu, tidak terlambat, lebih dari 5 menit dapat 10 koin. Berpartisipasi dan turut aktif dalam proses pembelajaran dapat 10 poin ya koin ya. Kemudian menyelesaikan project di project lesson dapat 20 koin. Nah, makanya kalau kalian udah ada project silakan dikerjakan ya. Nanti kakak kasih kode template-nya. Kalian boleh berimajinasi. Kemudian mengambil inisiatif untuk ikut lomba internal algorithmics hingga menyelesaikan proyek dapat 35 koin. Kemudian hadir berturut-turut hingga 4 pertemuan per bulan ya, artinya kalian nggak ada absen dalam 1-2 bulan ya pertama ini kalau karena AlgoCoin itu diterapkan mulai dari sekarang maka hitungannya dari sekarang maka kalian dapat 40 koin kakak akan periksa ya absensinya. Kemudian kalau kalian juara satu kompetisi IT matematika tingkat nasional ataupun internasional dapat 300 koin, juara 2 dapat 250 koin, 3 200 koin. Kalau kalian juara satu di kompetisi internal algorithmics,
dapat 200 koin. Juara 2 150, juara 3 100 koin. Ya. Kemudian kalau orang tua udah join channel Algorithmic Super Parent dapat 15 koin. Kemudian kalau orang tua kayak mereferensikan teman untuk anaknya join Algorithmics, teman untuk anaknya, maka dia dapat koin 100. Nah, sekarang kapan kita berbelanja dan apa saja yang dapat dibeli? Kita akan berbelanja nanti ada namanya Bazar Day yang akan kita adakan. Ya, Bazar Day. Nah, Bazar Day ini kalian dapat belanja seperti biasa pakai koin kalian. Kemudian apa aja yang dapat dibeli? Ini dia. Pertama, official sticker WhatsApp Algo, harganya 100 koin. Kemudian custom design avatar WhatsApp official Algo. Kemudian eksklusif tutorial video creating games in Scratch. Kemudian online certificate algorithmic special student award 500 koin. Akses internal competition early birds 600 koin. International competition access 1000 koin. Disney dan subscription 1 month 1050 koin. Netflix kalau kalian suka nonton film 1050 koin. 400 Robux. Nggak tahu Robux ini katanya mata uang di Roblox ya. Dapat 400 Robux dengan harga 1450 koin. Kemudian 800 Robux dengan harga 2900 koin. Gitu harganya ya. Nah, yang paling penting adalah kalian akan pengisian koin ini harus diadakan di kelas supaya tidak terjadi kayak wah curang nih tiba-tiba dapat koin gitu. Dan tujuan utamanya apa ini Kak? Tujuannya supaya ya kalian itu ya lebih giat lagi belajarnya di Algo gitu ya supaya tidak ya nggak telat gitu gitu. Kemudian tugasnya dikerjakan. Nah sekarang kakak mau tambahkan koin. Yusuf, Adika tadi hadirnya jam berapa, Dik? Agak lambat kan, Dik ya? Belum belum kedengeran, Dik. Udah aku hadir pas jam 4. Jam Oh, 4. serius? Iya. Oke, kakak tambahin poin ya. Bentar, mana dia ini? Kakak tadi soalnya ini lagi Naya juga ini sih tadi tapi Naya keluar jadi kakak nggak bisa menambahkan poinnya. Mana dia Dika? Prai 16. Mana dia? Prai 16, Prai 16, Prai 16. Belum mana kelas kalian nih? Kok nggak ada? Guys, mana kelas kalian? Loh, kok nggak ada sih? Aneh nih. Prai 14 aja yang ada. Nah, ini dia. Terapkan. Oke. Let's see Adika dapat 10 poin ya. Mana Adika, 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 Adika. Loh, kok nggak ada nama Adika? Oh, ini dia. Hadir tepat waktu. Kemudian, ya, yang lainnya nggak ada yang hadir. Ya, Yusuf nggak juga ya. Yusuf belum bisa dapat poin ya. Nanti kalau kalian mengumpulkan proyek, kakak periksa. Kemudian nanti kalau kalian mau melihat koinnya, kakak kasih linknya. Sebentar, kakak stop share. Mana ini dia? Ini linknya, teman-teman. Kalau kalian mau ngecek poinnya, silahkan. Oke, sampai di sini. Jadi hari ini kalian sudah belajar event handler, ya, yang mana kalian dapat menggerakkan mouse sekarang. Jadi kalian dapat berinteraksi dengan program dari event eksternal. Gitu, guys. Oke, ada pertanyaan? Dava, Yusuf, Adika? Tidak ada, Kak.
Oke, kalau nggak ada cukup dari kakak dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kakak sangat berterima kasih pada semuanya. Oke, see you teman-teman. Bye-bye. Ya, bye bye Kak, thank you.